Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 4 Bangka Selatan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengibasan untuk program calon guru penggerak pada hari ini Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 dimulai. Adapun kegiatan yang akan kita lalui pada kesempatan ini adalah pembukaan yang sudah kita lewati tadi. Kemudian yang kedua adalah arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang berikut adalah pemaparan materi pengembasan dari calon guru penggerak. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi ada interaksi antara Bapak Ibu dengan calon guru penggeraknya. Setelah itu baru penutup. Baiklah, kita akan masuk pada acara yang kedua, yaitu arahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan kepada beliau di istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Indonesia atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada kesempatan ini, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2023. Dan hari ini adalah kita memperingati hari yang sangat bersejarah tentang kebangkitan nasional dan Hari Sumpah Pemuda, ya, Hari Sumpah Pemuda di seluruh Indonesia. Hanya saja kita belum berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan itu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kegiatan Hari Sumpah Pemuda ini perlu kita laksanakan, karena ini sebenarnya merupakan kewajiban sekolah, ya, untuk mengenang, ya, jasa-jasa para pahlawan, terutama tentang pergerakan, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi sampai saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita laksanakan satu kegiatan, yaitu calon guru penggerak. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah kurang lebih 1 bulan, ya, hampir 2 bulan, lebih dari 1 bulan melaksanakan kegiatan bimbingan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh BNN. Ya. Ini salah satu program pemerintah di bidang pendidikan, ya, terkait untuk peningkatan mutu guru. Jadi, mutu guru, kepala sekolah, kemudian sekolah itu sendiri, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Alhamdulillah kita bersyukur karena kita sudah mengambil bagian dalam kegiatan ini, dan diharapkan kepada Bapak Ibu yang belum berkesempatan supaya segera, ya, diharapkan supaya segera, karena kita ambil budaya positifnya, nilai positifnya sangat banyak sekali tentang peningkatan terutama kompetensi guru. Nah, ini di bidang ini kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk menimba atau pengalaman-pengalaman sharing dari berbagai teman-teman yang ada dalam komunitas tersebut. Ini diharapkan supaya kita bisa mengambil bagian. Yang pertama saya ingin menyampaikan, karena ini adalah proses diseminasi, sekarang sudah masuk pada proses diseminasi, itu suatu hal yang sangat luar biasa, karena diharapkan kepada semua, ya, terutama ini tujuan daripada kegiatan guru penggerak ini, itu sampai pada masuk tahap diseminasi itu sudah lumayan, itu sudah luar biasa bagusnya. Karena diseminasi sendiri kita tahu bahwa itu proses aktif atau budaya aktif, ya, yang melibatkan penyampaian informasi pengetahuan yang sudah diperoleh selama guru penggerak, calon guru penggerak itu melakukan kegiatan-kegiatan pembimbingan. Jadi kalau sudah masuk pada diseminasi itu suatu hal yang
sudah luar biasa karena sudah masuk di pertengahan itu. Ya, karena itu akan disampaikan hasil-hasil ya, diseminasi sendiri. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk mendukung partisipasi. Kita harus berpartisipasi, terutama rekan-rekan guru, teman-teman sekalian, berpartisipasi dalam menyelesaikan program ini. Ini tujuannya. Jadi karena ini terkait dengan IKN itu, implementasi kurikulum matematika. Ini ada kaitannya dengan itu, sehingga akan memberikan kontribusi positif, ya, kontribusi yang positif terhadap pendidikan atau satuan pendidikan di mana calon guru penggerak itu akan berada di sekolah itu. Itu tujuannya. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh yang dilakukan di sini pada kegiatan diseminasi itu ya salah satunya seperti ini. Ya, penyampaian berupa jurnal, ya, presentasi, ya, itu adalah kegiatan daripada diseminasi sendiri. Ya, jadi memberikan nanti sebentar ini kan dibuat video, ya. Jadi ini kalau dalam bahasa ini dari nama outtrack, ya, dan kegiatan outtrack. Jadi luar dari apa yang diharapkan. Jadi ini adalah suatu budaya yang perlu kita kembangkan dan kita harus turut ambil bagian. Karena ini penting. Makanya diharapkan kepada teman-teman, ya, Bapak Ibu, karena ini saling mengimbaskan. Jadi saling mengimbaskan. Jadi apa yang kita sudah dapatkan kita berbagi. Ya, ini berbagi dalam rangka berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, ya, dalam kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh calon guru. Jadi mudah-mudahan sebentar nanti apa yang disampaikan sebagai teman-teman atau kita semua mengambil bagian untuk melihat, ya, secara dekat, kemudian menyimak, boleh bertanya, ya, karena ini adalah informasi yang telah didapatkan sampai hari ini masuk pada sesi diseminasi. Jadi diseminasi itu mempertunjukkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya exhibition, jadi memamerkan, ya, menampilkan. Jadi boleh dalam bentuk presentasi, video dan sebagainya. Jadi itu pengantar dari saya, karena ini waktunya tidak terlalu lama. Jadi saya ucapkan selamat kepada Ibu Minang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar sampai selesai. Nah, itu saja harapan saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan seterusnya kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Rawisna Pudungge. Namun sebelum itu perlu diingatkan bahwa sebentar setelah pemaparan materi ini sudah disampaikan, kita akan masuk dalam kegiatan tanya jawab. Dan bukan hanya sekedar tanya jawab saja, tapi bisa juga Bapak Ibu bisa memberikan saran dan masukan kira-kira budaya positif apa yang bisa kita akan terapkan di sekolah kita, dan itu harus kita sepakati untuk dijalani. Nah, itu yang sebagai tindak lanjut dari kegiatan pada hari ini, bahwa ternyata bukan hanya sekedar kita menerima materinya saja, tetapi hasilnya adalah kita bisa terapkan dan bisa rasakan di sekolah kita. Baiklah, untuk tidak membuang-buang waktu, kita ikuti penyampaian materi. Topiknya di sini adalah tentang budaya positif oleh guru CGP. Kepada Ibu Ipes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 4 Halmahera Selatan. Puji syukur sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa hadir pada kegiatan ini. Dan terima kasih untuk dukungan dan motivasi dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian terutama dari Bapak Ibu Guru telah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan pagi hari ini. Jadi hari ini akan saya
berbagi dengan Bapak Ibu guru tentang budaya positif yang sudah kami terima di program Guru Penggerak selama di kelas sudah hampir 2 bulan ini. Ya, jadi dalam budaya positif ada beberapa konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kurikulum yang ada yaitu kurikulum Merdeka itu merupakan paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan zaman abad 21. Kemudian paradigma ini menekankan pada keterampilan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum Merdeka pembelajarannya itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam dengan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sering menggunakan metode ceramah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu terpusat pada peserta didik yang lebih aktif. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi juga ada 3 strategi. Yang pertama yaitu diferensiasi proses, yaitu bagaimana cara kita menyampaikan materi pelajaran. Kemudian ada diferensiasi konten, isi atau muatan materi yang kita ajarkan. Kemudian ada diferensiasi produk, yaitu hasil unjuk kerja dari peserta didik atau murid. Jadi itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti ada 32 murid, kita mengajar dengan 32 cara yang berbeda. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada 3 aspek yang pertama yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan belajar murid atau dikenal dengan readiness, termasuk dari kondisi fisik peserta didik saat kita akan memberikan pelajaran, kemudian kondisi emosional juga dari peserta didik. Itu kesiapan belajar dari peserta didik. Yang berikut ada minat dari peserta didik. Murid yang berminat pada mata pelajaran tertentu tentunya akan lebih menghasilkan capaian yang lebih baik dibandingkan murid yang kurang berminat. Jadi bagaimana kita sebagai guru merancang proses pembelajaran mungkin dengan media atau model pembelajaran yang bervariasi supaya kita bisa meningkatkan minat dari peserta didik. Karena kalau setiap mengajar kita ceramah terus pasti mereka bosan. Atau misalnya CDSA, catat buku sampai habis. Jadi guru harus kreatif. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu sesuai dengan profil belajar murid atau gaya belajar murid. Jadi gaya belajar murid itu ada 3. Yang pertama ada auditory. Murid bisa cepat paham dengan mendengar. Nah, itu biasa dari penjelasan murid langsung paham. Kemudian ada gaya belajar visual. Harus dengan melihat dari gambar misalnya atau dari PowerPoint. Itu yang gaya murid visual. Kemudian ada kinestetik. Kinestetik itu gaya belajarnya dia paham kalau dengan sentuhan dia harus mengalami langsung. Murid yang seperti ini biasanya di teori dia agak lemah, tapi ketika di praktek justru dia lebih unggul. Itu gaya belajar atau profil belajar murid yang kinestetik. Jadi harus ada praktikumnya. Kalau kerajinan tangan ada langsung buat apa begitu. Itu profil atau gaya belajar murid. Jadi kurikulum Merdeka seperti itu cara kita untuk memberikan materi pelajaran. Ya, kemudian budaya positif. Sebelum ke budaya positif ada disiplin positif, yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi itu berasal dari keyakinan anak bahwa nilai-nilai itu penting atau baik bagi dirinya dan untuk orang lain. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan merupakan salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, kenapa budaya positif ini penting? Budaya positif penting itu bisa terwujud kalau ada lingkungan positif atau suasana positif antara murid dengan murid atau guru dengan murid atau sesama guru.
Budaya positif dalam suatu sekolah ketika dia sudah terwujud berarti menciptakan kondisi yang aman dan nyaman yang kondusif mendukung proses pembelajaran. Jadi itu sangat diperlukan dalam kelas, kondisi kelas atau kondisi sekolah. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan seperti ada dalam P3 ya, profil pelajar Pancasila, ada kreatif, mandiri, gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian contoh nilai kebajikan yang lain juga ada peduli, tanggung jawab, empati, kejujuran, disiplin, dapat dipercaya, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, yang berikut yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk guru dan murid. Yang pertama, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, atau love and belonging. Ini semua kita butuh dicintai dan disayangi. Ini bisa kita peroleh dari teman misalnya, dari keluarga. Jadi dari pertemanan kita memenuhi kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan fisiologis yang seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, anak-anak ini kebanyakan kalau yang laki-laki saya lihat kebutuhan kesenangan itu lewat game. Jadi jangan heran ketika kita masuk dalam kelas banyak yang masih main game karena itu kebutuhan mereka. Atau ada anak yang suka jalan-jalan, dia merasa kurang kebebasannya ketika dalam kelas terus dia hanya duduk-duduk. Jadi itu perilaku dari anak-anak terkait dengan kebutuhan dasar mereka. Kemudian ada kebutuhan kebebasan atau freedom, itu kebutuhan dalam membuat pilihan. Kemudian ada kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan penguasaan atau power, pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang kebutuhan akan penguasaannya lebih tinggi biasanya cenderung ingin menjadi pemimpin. Jadi kalau ada lihat anak-anak ketika di kelompok atau apa dia yang suka jadi pemimpin, berarti itu kebutuhan penguasaannya lebih tinggi dibanding anak-anak yang lain. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, berikut ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 2 motivasi ini itu eksternal, karena dilakukan karena ada dorongan dari orang lain. Kemudian yang ketiga ada untuk menjadi individu yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini yang motivasi dari dalam atau internal atau intrinsik yang kita harapkan ada di murid-murid, tapi harus ada dulu di guru-guru. Jadi seperti itu Bapak Guru, Bapak Ibu Guru. Iya. Kemudian sebelum saya lanjut, bisa saya ice breaking 2 menit. Tapi ini bukan menyanyi atau menari, kita main tebak-tebakan saja, 1 menit saja. Bisa Bapak Ibu Guru? Ini kayaknya mengantuk ini semua. Ya, saya main tebak-tebakan. Yang pertama, clue-nya atau petunjuknya itu suara ledakan. Jadi Pak Rudi, clue atau petunjuknya ini suara ledakan. Apakah aku ketika aku tidak ada, bumi akan meledak? Ada yang bisa? Ya Bapak Ibu, Pak Cen. Ketika aku tidak ada, bumi akan meledak. Clue-nya suara ledakan. Ibu Ismar? Ibu Ia? Main tebak-tebakan atau Ibu Isya? Ya, suara ledakan bagaimana bunyinya? Berarti apa? Jawabannya bom. Hampir dekat. Dekat. Hampir dekat lagi. Ya, ada yang tahu? Pak Hos? Pak Rudi? Bunyi ledakan kan boom, kan? Iya. Ketika tidak ada aku, bumi meledak. Apa? Coba. Hampir mau dekat nih, hampir mau jawabannya mau dapat. Ada yang tahu? Ya? Pak Rudi? Pak Lukman Falila? Suara. Ada? Suara. Ya, itu huruf I. Bumi. Ketika I tidak ada, pasti jadi boom, meledak. Oke, bisa Bapak Ibu?
Kalian sama ngantuk sama. Jadi huruf I ya, huruf I. Atau apakah aku bersisik tapi bukan ikan, bermahkota tapi bukan raja? Bersisik tapi bukan ikan, bermahkota tapi bukan raja. Cluenya ada warna putih, ada warna kuning. Oke, cluenya berikut. Buah merupakan buah-buahan. Bersisik bukan ikan, bermahkota bukan raja. Ya, cluenya buah-buahan. Iya, nanas. Kan kayak ada mahkota. Kemudian bentuknya kayak bersisik tapi bukan ikan. Bukan keputihan tapi nanas ya. Bapak Ibu sudah mulai mengantuk ini. Oke, Bapak Ibu lanjut lagi ya. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Untuk posisi penghukum. Jadi guru yang menempatkan diri dalam posisi penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi biasanya kata-kata yang keluar itu kata-kata yang kurang enak didengar oleh peserta didik. Ya. Kemudian biasanya itu patuhi aturan saya atau kamu selalu saja salah. Jadi langsung marah-marah juga penghukum ini. Dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari-jarinya menunjuk sambil menghardik anak-anak. Terlambat turun setelah ada yang lain, misalnya seperti itu. Itu posisi guru dalam posisi penghukum. Dampaknya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kemungkinan ada murid yang misalnya setelah terlambat kita marah-marah, malah dia bikin yang lebih dari itu. Mungkin dia langsung kayak tidak sopan, langsung meninggalkan guru atau lari, misalnya meninggalkan kelas. Itu kalau kita menempatkan diri kita dalam posisi penghukum. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, guru dalam posisi ini biasanya suaranya lembut tapi menusuk begitu. Dengan nada suara yang lemah lembut, kemudian keluar suara yang biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Jadi dengan nada yang memelas tapi tidak melakukan hukuman secara fisik ataupun verbal. Kemudian ada suaranya halus ya, yang sedih tadi, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Saya rasa pasti kita sudah pernah juga berada di posisi ini. Posisi pembuat merasa bersalah. Jadi dampaknya apa? Murid akan merasa bersalah, kemudian karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Dan murid menjadi merasa gagal karena tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi itu dampak dari posisi pembuat merasa bersalah. Kayaknya 5 posisi ini sudah pernah semua kita pakai ya. Yang berikut, posisi teman. Nah, ini posisi yang lebih bagus dari 2 yang tadi. Posisi teman di mana posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Jadi lewat bujukan atau rayuan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi misalnya, ayo bantu bapak, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Jadi nada suaranya ramah, akrab, dengan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi itu posisi teman. Jadi lebih bagus dari posisi yang 2 tadi, penghukum dengan pembuat merasa bersalah itu. Hal negatif dari posisi teman ini apa? Bila suatu guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Murid merasa senang dan akrab dengan guru yang menerapkan posisi teman. Jadi jangan heran ada murid di guru ini dia suka masuk, di guru yang berikut dia kurang suka masuk. Mungkin juga pengaruh dari posisi yang kita pakai selama kita berada atau berinteraksi dengan mereka. Kok di saya dia masuk, di sana dia lari terus. Berarti ada tanda tanyanya. Biasa penghukum yang banyak murid menghindar karena kurang akrab dengan murid. Jadi seperti itu. Tapi ada
murid hanya akan patuh pada guru tersebut. Biasanya guru yang lain dia kurang suka dengar. Guru yang menerapkan posisi teman dia lebih mengikuti perintah dari guru tersebut. Kemudian posisi pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang atau murid yang kita awasi. Posisi pemantau biasanya berdasarkan pada peraturan. Jadi biasanya kalau ada murid teramat, peraturannya apa, datangnya jam berapa. Biasanya itu posisi pemantau, kata-kata yang sering diucapkan. Kemudian apa yang telah kamu lakukan. Tahu sanksi atau konsekuensinya apa kalau terlambat. Nah, pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi itu, saya rasa ada ya di antara kita atau kita juga pernah pakai posisi pemantau. Biarpun marah, tahan-tahan sudah. Ya, jadi itu posisi pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi ini guru dalam tipe posisi pemantau. Dia memantau murid tersebut. Iya, yang terakhir, posisi manajer, posisi tertinggi dalam kedudukan kita sebagai seorang guru, itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer biasanya berkata, apa menurut kamu nilai-nilai yang kamu yakini atau yang kamu lakukan ini bagus atau tidak. Jadi itu tidak marah-marah ya kayak penghukum dengan mata yang melotot. Ini posisi manajer. Kemudian nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Itu posisi manajer. Tapi posisi ini sangat sulit biasanya untuk kita terapkan karena biasa apalagi kita yang ibu-ibu, guru-guru langsung marah-marah dibanding dengan yang bapak-bapak. Jadi kalau bisa posisi yang ada yang kita terapkan posisi teman, manajer dengan pemantau tadi. Posisi penghukum kalau bisa kita ubah ke posisi teman atau yang dua posisi terakhir tadi. Karena nanti pasti respon anak-anak juga beda. Ibu, kenapa saya ini anak masuk ini tuh kalau saya bicara dia malah senyum-senyum bermain. Tapi ada guru tertentu yang masuk dia duduk diam dengarkan jadi anak baik. Itu bedanya. Bapak Ibu guru. Iya, ini ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini salah satu kesepakatan yang telah disepakati antara murid dengan guru yang berisi nilai-nilai kebajikan. Lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini biasanya disusun sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Bapak Ibu guru mungkin kalau masuk di 11 IPA 1 itu saya sudah tempel di papan mereka itu di samping. Itu pertama saya buat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Setelah kesepakatan kayak hampir 1 bulan, saya ganti lagi jadi keyakinan. Kenapa harus keyakinan bukan kesepakatan? Apa bedanya antara kesepakatan dengan keyakinan? Kalau keyakinan itu dari dalam diri anak motivasinya. Kayak misalnya begini, Bapak Ibu guru kalau naik motor menggunakan helm. Boleh tahu alasannya kenapa menggunakan helm? Apalagi misalnya jauh, perjalanannya jauh. Ya Pak Amos? Kalau misalnya kita naik kendaraan, naik motor, itu biasanya kita pakai helm. Ada yang bisa ini? Kenapa harus pakai helm? Ya, demi keselamatan karena kita yakin kalau pakai helm bisa membuat kita aman kan, keselamatan. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Ini kita harapkan motivasi dalam diri anak, kita melakukan ini karena ini bagus, baik untuk kita. Jadi itu keyakinan kelas yang kita buat. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 11 IPA 1. Jadi yang pertama menggunakan HP jika diperlukan. Jadi semua anak-anak sudah tahu ini, biasanya di dalam mereka kumpul HP. Ketika ada materi mungkin bisa menggunakan HP, itu saya berikan HP sesuai dengan keperluan mereka. Kemudian berbicara jika dipersilakan. Ini bisa mengontrol anak-anak supaya jangan terlalu ribut di dalam kelas.
Kemudian ada menghormati guru, menghargai teman. Menghargai teman ini seperti tidak mengambil barang tanpa seizin teman, tidak mengganggu teman ketika belajar. Kemudian ada datang tepat waktu, itu nilai kebajikan yang ditujunya disiplin. Kemudian ada tertib saat belajar. Tertib saat belajar, misalnya saat belajar tidak ada yang tidur, tidak ada yang makan misalnya, atau jalan-jalan keluar masuk selama kita mengajar dalam kelas. Jadi ini keyakinan kelas. Untuk kelas kimia sudah ada di kelas 12 IPA, kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 untuk mata pelajaran kimia. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menerapkan ini, apalagi untuk wali kelas. Kalau semester ini memang hampir mau habis, bisa untuk semester depan. Jadi keyakinan kelas kalau belum keyakinan, kesepakatan dulu dengan anak-anak. Setelah kesepakatan bisa diubah jadi keyakinan kelas. Memang proses untuk menciptakan keyakinan kelas yang benar-benar dilakukan oleh murid itu membutuhkan proses yang lumayan lama. Ya, budaya positif selain keyakinan kelas ada namanya segitiga restitusi, yaitu suatu proses kerjasama antara murid dengan guru untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Anak ketika berbuat kesalahan, biasanya itu dalam otaknya, saya ini sudah tidak becus misalnya jadi siswa, atau sudah mengecewakan bapak ibu guru. Nah, guru yang dalam posisi manajer itu harus pertama menstabilkan identitas anak. Biasanya kalimat atau kata-kata yang bisa kita gunakan yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mencari kesalahan, tapi ingin mencari solusi dari kesalahan yang telah dibuat oleh anak. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi itu duluan kata-kata kita harus stabilkan identitas anak supaya dia bisa tidak merasa identitas yang gagal. Jadi itu. Kita sebagai guru harus bisa menerima kesalahan dari murid, karena kalau kita terus tidak menerima kesalahan murid, murid tersebut akan melakukan kesalahan lagi dan lagi. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi memahami alasan anak melakukan kesalahan. Biasanya anak yang melakukan kesalahan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tadi. Mungkin dia suka ganggu-ganggu teman karena itu kesenangannya. Dia tidak bisa diam, ganggu-ganggu temannya. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, misalnya kita bisa memberikan komentar, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Jadi kita cari tahu kenapa anak tersebut melakukan itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu berhasil menahan diri. Jadi itu posisi validasi tindakan yang salah. Pada posisi guru sebagai manajer. Jadi ada tahapannya ini untuk memulihkan anak tersebut dari kesalahan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Karena tadi sudah dibuat keyakinan, jadi menghubungkan dengan nilai-nilai yang murid percaya dan menjadi orang yang ia inginkan. Nah, di dalam kelas kita tanya lagi, apa keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita? Misalnya tadi, menghormati guru. Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati? Menghormati, misalnya menghargai, tanggung jawab. Jadi kita hubungkan dengan nilai-nilai tadi yang ada dalam keyakinan kelas. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang kamu lakukan ini benar atau salah? Jadi itu. Pasti coba Bapak Ibu praktekkan atau terapkan, pasti tanggapan dari anak-anak itu beda. Ketika kita marah-marah, langsung pukul, tanpa tanya, langsung, pasti itu responnya beda. Itu yang tahapan ketiga dari segitiga restitusi. Nah, melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan murid menjadi murid yang merdeka, mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal, dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itu manfaat dari segitiga restitusi atau budaya positif, seperti keyakinan kelas yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk waktu Bapak Ibu Guru, dan selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Jami.
Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin berdasarkan pada ketentuan yang disampaikan dalam kegiatan calon guru penggerak itu, bahwa kegiatan diseminasi atau penumpasan ini itu ketika dilakukan di sekolah minimal durasi waktunya itu 1 jam atau 60 menit. Nah, tadi kita mulai sekitar jam 10:42 menit. Sekarang ini sudah jam 11:16 menit. Jadi masih ada kurang lebih 20 menit lebih lah yang bisa kita gunakan untuk kegiatan tanya jawab. Tadi saya sudah sampaikan, kalau memang ada hal yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Tapi kalau ada yang mau disampaikan berupa saran atau tanggapan supaya kita bisa sepakati untuk dijadikan sebagai budaya positif di sekolah kita pun bisa. Nah, untuk itu saya persilakan pada Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Yang perlu yang pertama yang saya minta adalah kejelasannya ya, terkait dengan bagaimana kita memperlakukan siswa atau murid. Dalam hal ini kita memposisikan diri, atau yang guru memposisikan dirinya adalah posisi sebagai teman. Nah, untuk posisi ini kita memiliki sedikit perbedaan karakter atau perbedaan budaya, yang mana kita budaya masyarakat untuk wilayah barat, tengah, dan timur ini sedikit berbeda apabila dalam kesehariannya. Yang ingin saya mau perjelas atau tanyakan adalah bagaimana kita bisa menerapkan posisi sebagai teman ini untuk semua jenis karakter atau budaya yang berbeda tadi. Nah, mungkin penjelasan tadi itu adalah lebih mengarah kepada karakter atau budaya yang ada di barat atau bagian baratnya Indonesia, sedangkan kita ini yang bagian timur ini katakanlah sedikit keras dalam hal karakter atau dalam hal berbudaya. Seperti itu. Ya, bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Chen atas tanggapan atau masukannya tadi. Jadi memang dalam mendidik, tugas kita sebagai guru ini berat sekali karena banyak sekali karakter anak kita yang berbeda. Makanya dalam materi yang kami peroleh itu kita mendidik anak harus sesuai dengan kodrat anak atau potensi anak dan sesuai dengan zaman anak yang sekarang kita didik. Jadi anak yang lahir di perkotaan tentunya beda dengan yang di pedesaan. Anak yang lahir dari zaman 90-an dengan yang zaman 2023 itu pasti beda. Nah, tugas kita sebagai guru itu mendidik sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan bakat dan potensi yang mereka miliki. Terkait dengan posisi teman, memang semua murid ini berbeda. Nah, dari latar belakang saja tadi yang Pak Chen sebutkan, anak yang di pesisir mungkin beda dengan anak yang hidup di perkotaan atau di sekolah yang ada di kota. Nah, posisi teman ini memang posisi yang bagus ya, bisa kita terapkan. Caranya kita tahu dulu sebenarnya karakteristik anak ini seperti apa. Ya. Jadi kan ada anak yang mungkin ketika berbuat kesalahan yang kita terapkan misalnya langsung dengan candaan atau apa, dia mungkin langsung sadar dan mengerti. Tapi ada juga anak yang butuh dengan cara yang lain. Jadi makanya si guru itu harus ada paham betul karakteristik anak atau bakat anak, minat anak, atau anak ini seperti apa. Sehingga kita bisa mendapatkan posisi teman pada anak-anak yang ada di kelas kita misalnya seperti itu. Memang tugas kita berat, itu yang harus kita jangan hanya diam atau tidak mau berupaya atau berusaha memahami karakteristik anak. Jadi setidaknya kita harus dekat dengan anak. Jadi seperti itu.
Ya, di sini saya ingin menambahkan, tapi bukan dalam kapasitas sebagai pemateri atau moderator, tapi juga sebagai peserta. Kita berdiskusi lah ya tentang bagaimana cara menerapkan posisi teman ini. Kalau untuk bagi saya, karena kondisi sosial kultural kita yang berbeda dengan daerah lain, maka dalam menghadapi kasus atau karakter anak yang berbeda ini, tentunya tidak selamanya kita menggunakan posisi teman. Jadi dari 5 posisi tadi itu bisa kita terapkan, kalau menurut saya bisa kita terapkan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Misalnya tiba-tiba anak itu membuat satu kesalahan yang sangat fatal, maka tidak bisa kita menerapkan posisi teman di sini. Itu bisa saja dia akan melakukan tindakan yang sama di lain waktu, atau tidak menganggap tata tertib yang berlaku, bahkan mungkin tidak lagi menghormati guru. Ya, maka kita bisa juga menggunakan posisi yang lain, misalnya posisi penghukum. Nah, tapi masih dalam batas-batas yang wajar, yang sifatnya mendidik. Jadi sifatnya kondisional ya. Jadi kita bisa menerapkan posisi yang mana tergantung pada kondisi apa di saat kita menghadapinya. Saya kira seperti itu ya. Jadi tidak selamanya semua siswa, kita semua guru harus menerapkan posisi teman. Tidak selamanya selalu begitu. Karena kondisi sosio-kultural kita yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Itu menurut saya. Iya, tadi seperti yang Pak Jamil ucapkan, posisi bisa kita menerapkan lebih dari satu posisi kontrol selama menghadapi kesalahan anak. Jadi kalau misalnya dilakukan berulang-ulang kali kesalahan dengan segitiga restitusi misalnya masih belum ada perubahan dari anak, kita bisa melakukan konsekuensi ya. Sebelum ke hukuman, kita bisa konsekuensi dulu. Jadi berusaha menghindari hukuman. Karena bedanya hukuman dengan konsekuensi, itu hukuman itu dampaknya biasanya negatif, kemudian tidak ada hubungan dengan kesalahan yang murid buat atau lakukan. Jadi bisa konsekuensi dulu, berusaha untuk posisi penghukum diterapkan paling akhir kalau bisa. Jadi bisa digunakan beberapa posisi pada satu kasus atau masalah dari murid. Iya, terima kasih. Ya, ada tambahan dari kepala sekolah. Ya, terima kasih. Sekedar menambahkan atau melengkapi apa yang sudah dijelaskan. Ya, itu secara teorinya ya seperti itu. Kenyataan di lapangan itu kan seperti yang ditanyakan oleh Pak Jen. Ya memang itu yang kita alami, terutama lebih khususnya kita yang berada di kawasan timur Indonesia seperti di Papua dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Masalah pada kita adalah faktor kebiasaan atau budaya positif yang tidak dibangun dari awal. Ya, makanya kan ditawarkan tadi harus ada kesepakatan. Nah, contoh, kita kan sementara ini sudah melaksanakan budaya positif, salah satunya adalah datang tepat pada waktu, ya, mendisiplinkan anak. Ya, ini kan setelah kita amati selama 1 bulan ini kan bagus, ya, terutama ada perubahan. Jadi, siswa sudah mulai datang lebih awal, ya, mulai tepat waktu, ya, hampir sekitar 95% atau mendekati 100% ini. Ya, ini sudah mulai bagus. Ya, guru juga sudah mulai datang tepat pada waktu. Ini adalah kebiasaan sebenarnya, ini budaya. Kalau dibudayakan, kebiasaan ini kan melatih anak. Jadi kalau hal itu tidak dibiasakan, ya memang tidak bisa. Nah, jadi bagaimana membiasakan mereka supaya pertama menghargai waktu, karena waktu begitu penting. Nah, hal ini harus ditanamkan dan harus dilakukan. Jadi tadi harus ada kesepakatan. Jadi perlu ada sosialisasi. Kita sudah melakukan sosialisasi. Kemudian kita sepakati. Nah, kalau ini sudah ada pada diri kita dan semua, kan lambat laun atau lama kelamaan akan sama. Berarti kebiasaan atau budaya yang selama ini kita lakukan itu yang baik ini, ya akan pasti akan disenangi. Kan pertama itu kan tidak semua orang suka. Kenapa? Karena dia melanggar kebiasaannya. Perilaku yang selama ini tidak pernah dilakukan SD, SMP. Ya, sejak kita laksanakan ini kan bagus. Nah, saya tentukan, ya, walaupun budaya ini belum dilakukan, tapi
anak-anak kita atau sesuai kayak kita yang berada di Lalubi misalnya dan di Tebak, itu mereka kalau tidak ada kendaraan mereka datang lebih awal ke sini. Ya, itu subuh itu dia sudah di sini. Bayangkan. Ya, ini kan kesadarannya tinggi, pentingnya, ya. Kenapa? Karena dia sudah yakin dan dia sudah merasakan bahwa ternyata ini penting begini. Ya. Kalau dia tidak datang lebih awal, maka dia akan terlambat. Pintu akan dikunci dan dia akan di luar dan dia akan merasa dirinya rugi kalau dia tidak masuk. Nah, ini kan satu hal yang perlu ditanamkan kepada semua siswa seperti ini. Jadi dengan kesadarannya, mengajak, memotivasi dirinya supaya mengubah perilakunya yang selama ini yang tidak diatur, ya, ikut maunya dia, ya. Jadi itu kan perlu, ya. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya kalau menurut saya. Itu tidak ada bedanya karena yang membedakan itu adalah bagaimana kita menanamkan kesadaran itu pada diri siswa. Dengan kesepakatan, kemudian kita jelaskan pentingnya, manfaatnya dan sebagainya, sehingga menumbuhkan kesadaran. Nah, dari kesadaran itulah tumbuhlah keyakinan dalam dirinya bahwa dia merasa bahwa ini sesuatu yang perlu, ya, ada dalam dirinya. Nah, kalau itu sudah terjadi, kesadaran itu sudah tumbuh, berarti sudah luar biasa. Ya, berarti dia akan mengikuti apapun aturan yang kita terapkan, apa yang kita mau, ya selama itu positif, pasti akan terasa dalam dirinya dan itu akan dia bisa berubah. Jadi kan sudah kita contohkan dan sudah kita lakukan itu luar biasa. Jadi dikembalikan kepada kita membiasakan diri. Jadi membiasakan diri itu penting. Nah, tanpa membiasakan berarti tidak bisa. Kita harus mencoba dan kita bisa melakukannya. Ya, tinggal bagaimana kesadaran kita untuk melakukan hal itu. Itu sekedar tambahan terkait dengan budaya positif yang selama ini kalau kita laksanakan dengan baik, pasti hasilnya akan lebih baik. Ya, selain Pak Cin ada lagi yang mau ditanyakan atau bisa dalam bentuk saran tanggapan, Pak Rudi, Pak Amos, kamu? Ya. Atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kaitan dengan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah, tadi sudah disampaikan, termasuk pemateri, kemudian Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan. Yang perlu kita pahami adalah kita membudayakan dulu dari kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tertancap di dalam diri anak-anak. Sekarang kita budayakan, kita perbiasakan dulu budaya positif. Itu berarti bahwa saya kira sudah jelas tadi, sudah dijelaskan, disampaikan oleh Pak Kasih Terpulung kaitan dengan 5 budaya positif. Kemudian Pak Kepala Sekolah juga sudah menjelaskan singkat. Saya tertarik dengan keyakinan kelas. Jadi ini saya mengusulkan kepada semua wali kelas, kemungkinan, bukan mungkin ya, tapi saya usulkan wajib kita membuat keyakinan kelas kepada semua wali kelas. Kita terapkan, kita budayakan dulu, buat kesepakatan kelas. Kalau itu sudah berjalan bagus, langsung kita masuk kepada posisi keyakinan kelas. Dan kita dari hasil kesepakatan dia berjalan mulus, kita jadikan itu sebagai keyakinan. Saya tertarik, jadi sekedar mengusulkan kepada semua wali kelas kita buat kesepakatan kelas untuk kita terapkan, kita membudayakan. Biasa segala sesuatu tadi sudah disampaikan, segala sesuatu yang baru. Kepala sekolah juga sudah bilang, karena ini tabrak dengan kepribadian seseorang, bertentangan dengan karakter setiap orang. Jadi kalau dia bertentangan, kadang-kadang ada masalah sedikit. Itu biasa, sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Sekolah juga. Tapi itulah yang wajib bagi kita sebagai seorang guru untuk menerapkan. Jadi itu usulan saya. Bagaimana kalau kita semua wali kelas membudayakan membuat kesepakatan kelas dulu, kemudian kita bersama. Mungkin itu yang perlu saya usulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kita persilakan kepada pemateri untuk bisa menanggapi dua masukan atau pernyataan yang disampaikan oleh dua teman guru tadi. Ya, terima kasih kepada Pak Amos dan Pak Rudi dan Pak Muhammad tadi. Jadi dari Pak Amos, memang pendidikan anak itu paling utama dan dimulai dari lingkungan keluarganya dibanding lingkungan sekolah. Jadi walaupun di sekolah kita sudah menerapkan misalnya aturan atau peraturan, tapi di lingkungan keluarga kurang mendukung, jadi itu juga jadi masalah. Jadi cara kita di sekolah mungkin atau guru itu harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Ketika ada mungkin rapat, kita bisa sampaikan kepada orang tua, karena tadi yang saya sebutkan dimulai dari lingkungan keluarga, karena anak ini berbeda perilakunya terkait dengan kodrat keadaan anak, termasuk dari kondisi lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tempat anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi itu kita memang butuh kolaborasi dari guru dan orang tua, karena kalau cuma kita guru juga itu sangat hasilnya juga kurang bagus. Dan untuk Pak Rudi, saya sepakat sekali sebenarnya, karena keyakinan kelas tadi ini merupakan budaya baru memang untuk kita. Pada awalnya memang saya terapkan di kelas itu banyak yang belum sadar atau masih juga ada yang melanggar. Karena ini hal yang baru, lebih baik menghilangkan bisa daripada biasa. Tapi ini bisa kita terus lakukan dengan cara pembiasaan tadi dan keteladanan. Jadi itu, memang hal yang baru itu ada yang misalnya pertama komentarnya macam-macam ya dari anak-anak, tapi kalau dibiasakan terus menerus, jadi itu bisa diharapkan menjadi motivasi dalam diri anak internal dengan meyakini nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas. Karena ini semesternya 1 hampir berakhir, kalau bisa ya kita lakukan pada awal sebelum semester genap nanti. Memang itu yang saya harapkan dari hasil penyebaran pemahaman pada hari ini. Ya, terima kasih untuk Pak Amos, Pak Rudi, dan Pak Muhammad. Saya kembalikan ke Pak Jan. Ya, waktunya sudah tinggal sedikit, jadi saya hanya memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Selama ini sebetulnya kita sudah mencoba menerapkan beberapa budaya positif. Yang pertama adalah kita sudah membagikan siswa ke dalam beberapa lokasi tertentu untuk kegiatan kebersihan lingkungan secara rutin setiap hari, dan itu sudah berjalan. Bahkan tanpa kita suruh pun ada siswa yang sudah melakukan itu setiap hari, dan itu sudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah kita menerapkan datang tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu kita kunci pintu. Ternyata hasilnya juga kita sudah rasakan, itu sudah berjalan. Nah, kemudian kita juga sudah menerapkan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang Islam itu sholat duhur, yang Kristen itu ibadah usbu ya, buka usbu dan tutup usbu. Kita sudah sementara ini jalani. Itu adalah budaya positif yang kita bangun pada tingkat satuan pendidikan. Nah, kemudian saya setuju apa yang disampaikan Pak Rudi. Kita coba bangun budaya positif pada tingkatan yang lebih kecil, pada skala atau unit yang lebih kecil, yaitu di kelas. Dan itu ternyata sudah diterapkan oleh guru kimia berupa beberapa keyakinan kelas. Tetapi untuk tahap awal, Bapak Ibu wali kelas bisa menerapkan kesepakatan kelas lebih dulu, belum langsung kepada keyakinan. Nah, kita bikin kesepakatan, kriterianya itu seperti yang sudah ada ini, hanya saja masih dalam taraf kesepakatan kelas. Nah, karena itu kalau sudah berjalan beberapa bulan dan itu ternyata bagus, maka bisa dinaikkan statusnya menjadi keyakinan kelas. Saya pikir jangan terlalu banyak budaya positif dulu yang kita terapkan, tapi kita terapkan dulu secara perlahan-lahan yang sudah ada. Nanti kalau sudah mulai bagus, baru kita sepakati untuk terapkan lagi budaya yang baru. Jadi untuk perlahan-lahan dulu, jangan langsung satu kaligus banyak, itu nanti kewalahan kita. Jadi saya kira mungkin itu ya. Iya, untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu guru, untuk cara-caranya itu biasanya ditawarkan dulu dari anak-anak ya. Dari mereka kira-kira apa kesepakatan kelas dulu. Nanti setelah itu kita rangkum, kemudian kita pilih mana yang cocok dengan kelas kita. Jadi diberikan kebebasan kepada mereka. Jadi nanti dari mereka terus keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas bisa berubah setiap waktu. Jadi ada kayak refleksinya. Mungkin setiap 1 bulan 2 bulan bisa diminta lagi ada yang perlu dirubah atau diperbaiki. Jadi seperti itu. Dan untuk membuat keyakinan kelas
Nanti bisa cara atau langkah-langkahnya bisa kita sharing atau kita berbagi lagi nanti. Oh ya, ada sedikit dari Pak Wakasek siswanya. Saya paling apresiasi dengan budaya keyakinan kelas ini. Jadi kalau boleh kita sekarang sepakati masing-masing kelas lewat wali kelasnya setelah semester ini buat kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas ini kita jalani sampai pada keyakinan kelas. Nah, jadi kenapa harus wali kelas? Karena tidak mungkin setiap guru membuat kesepakatan, tidak mungkin. Dan ini lewat wali kelas membuat kesepakatan kelas, sehingga nanti setiap guru masuk mengajar itu tinggal patokan apa yang ada saja. Gitu. Misalnya ini ya, untuk kelas kayak apa? Kelas kimia ini. Ya. Jadi kalau bisa itu wali kelas bikin kesepakatan kelas itu, saya pada tingkat keyakinan kelas ini nanti dipajang, gitu. Kalau bisa dipajang, sehingga setiap kita masuk guru mata pelajaran masuk, tinggal kita patokan pada keyakinan kelas. Yang misalnya menggunakan apa jika diperlukan. Nah, berbicara jika dipersilahkan oleh guru misalnya. Nah ini kan sifatnya mengikat pada saat kita memberikan proses pembelajaran. Saya kira ini sangat positif sekali. Tapi itu harus kita jalankan. Nah, konsisten. Jangan sekedar kita bicara saja, tapi kita sepakati setelah semester November ini selesai, kita masuk pada semester berikut. Kita semua kelas sudah harus punya kesepakatan kelas, dan bahkan kalau bisa itu saya pada tingkat keyakinan kelas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sepakati bahwa semua kelas akan menerapkan kesepakatan kelas yang akan dimediasi langsung oleh wali kelasnya masing-masing. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, sepakat. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, jadi kegiatan kita menyangkut dengan diseminasi atau pengimpasan ini sampai di sini saja. Sebelum ditutup, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih karena partisipasi dari Bapak Ibu itu sangat penting, termasuk sangat mendukung kegiatan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita mengakhiri acara hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.